Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak bosan-bosan berbicara mengenai kecepatan sepeda. Kenapa? Karena saya merasa ada salah persepsi di sebagian kecil pesepeda. Dari sekian banyak pertanyaan yang sampai kepada saya tentang kecepatan, hampir bisa dikatakan semuanya tentang komponen sepeda. Gear rasio berapa yang cocok untuk kecepatan? Apakah crank Holotech 2 bisa menambah kecepatan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Memang tidak salah, komponen sepeda turut mempengaruhi kecepatan. Tetapi ada hal yang fundamental yang harus kita pahami tentang kecepatan. Kecepatan sepeda sangat sederhana, yaitu hasil perkalian antara gear rasio, keliling ban, dan cadence. Mari kita lihat kecepatan dari beberapa top gear rasio untuk road bike dan MTB. Sepeda jalan raya memiliki kecepatan 51,12 km per jam untuk 80 rpm dan 76,68 km per jam untuk 120 rpm. Sedangkan sepeda gunung memiliki kecepatan 47,96 km per jam untuk 80 rpm dan 71,95 km per jam untuk 120 rpm. Untuk menghasilkan kecepatan tersebut, tentunya kita harus membayar sejumlah biaya, yaitu power. Untuk berat total 70 kg, power yang dibutuhkan sepeda jalan raya berkisar antara 805 hingga 2621 watt. Dan untuk sepeda gunung, pesepeda harus mengerahkan tenaga antara 671 hingga 174 watt. Nah, dari sini mulai kita menemukan masalah. Power yang kita miliki tidak sanggup membayar harga dari kecepatan puncak. Bahkan untuk top gear rasio terkecil pun 50-11T dan 36-11T menghasilkan kecepatan antara 36 hingga 46 km per jam. Kita harus menguras tenaga antara 299 hingga 613 watt. Kita mulai menawar dengan menurunkan kecepatan sampai tuntutan power bisa kita sediakan. Misalnya power yang bisa kita kerahkan hanya 150 watt untuk durasi 60 menit. Maka kecepatan yang kita minta adalah antara 27 hingga 28 km per jam. Ada dua cara untuk menurunkan kecepatan, yaitu menurunkan gear rasio dan atau menurunkan cadence. Dari sini bisa kita pahami, dalam hal kecepatan, komponen sepeda tidak mempengaruhi terlalu banyak. Top gear rasio yang manapun yang kita pilih, kita bisa mencapai kecepatan yang kita inginkan, asal power yang kita miliki mencukupi. Jadi intinya adalah power atau tenaga. Bagaimana dengan komponen sepeda selain crankset dan kaset? Misalnya prehab, bottom bracket yang loncer, atau yang lagi tren, pulai keramik. Semua ini dikelompokkan dalam hambatan mekanik atau mechanical resistance, dan tidak ada yang bisa menghitung secara pasti berapa pengaruhnya. Komponen mekanik yang paling buruk, rata-rata kita kehilangan power sekitar 5%, dan bila menggunakan komponen terbaik, kita tetap kehilangan power sebesar 2%. Artinya, meningkatkan kualitas komponen mekanik, kita hanya menghemat power sebesar 3%. Bila kita menggunakan top gear rasio terkecil yang membutuhkan power 299 hingga 613 watt, power loss 5%, dan kita melakukan upgrade komponen mekanik sehingga power loss hanya 2%, maka kebutuhan power kita adalah 290 hingga 594 watt. Masih jauh dari kemampuan kita. Bagaimana dengan berat sepeda?
Mari kita ambil contoh power 299 hingga 613 watt. Bila bobot kita turunkan sebesar 10 kg, maka power yang dibutuhkan adalah 293 hingga 606 watt. Kesimpulan. Jadi, untuk mengejar kecepatan yang kita inginkan, yang paling utama adalah power. Adapun peran komponen sepeda biasanya akan kita butuhkan ketika berkompetisi. Selisih 1 hingga 2 watt sangat berarti dalam perlombaan. Jadi, mari tingkatkan power dengan cara melatih daya tahan dan kekuatan bersepeda kita. Abaikan dulu sepeda yang canggih bila kita tidak sedang berkompetisi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.